Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fatir di sini dalam YouTube saya Vera Fatir Journey. So, Vera Fatir lovers dan teman-teman semua yang baru ikutin Vera Fatir Journey, jangan lupa ya langsung subscribe aja sekarang ya. Dan sekarang gua lagi ada di kediaman tentunya seperti rumah di sini. Rumah dari teman gua, sahabat gua, brother gua. Siapa? Ayo kita masuk aja langsung. Hai, saya Vera dan suami tercinta. Kita sudah mengarungi samudra cinta selama 16 tahun. Tapi hingga kini belum ada stroller yang hadir di kehidupan kami. But it's okay. Kita kan harus tetap semangat. Ikutin terus Fatir Vera Journey di channel ini. Enjoy! Tuan rumah misterius. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepatu. Nah, minal aidin wal faidin. Maaf lahir batin. Baru balik lo? Baru balik, Kang. Gue mau bertamu nih. Masuk Boleh dong, gak? masuk. Nah, sini lebih terang nih, enak nih. Ini kediamannya Kang Ayat. Kang Ayat, kenapa dipanggil Kang ya? Karena gua tua. Tua? Yeah. Apa bukan jalannya agak ngangkang gini, bukan ya? Dikit dulu. Tapi sekarang udah mulai rapat. Udah lurus lah ya. Udah mulai rapat lagi. Yeah. Ini brother saya, guys. Brother ini panutan juga buat kita semua, teman-teman di Inner Circle. Dia ini apa ya? Seorang sales ulung, senior citizen. Nyeles. Nah, sales ulung dia. Zaman dulu. Bener bukan bisnismen, dia entrepreneur, cuman nomor wahid lah kalau di Indonesia karena pangkat terakhirnya itu ada di Red Call ya. Tituler apa? Tituler. Red Call tituler. Brand manager suatu brand, yaitu brand kebanggaan dia nih. Tapi udah enggak. Udah pensiun dini tahun ini. Terakhir bulan kemarin gua. Ya. Gua jadi pengen mencoba hal-hal baru lah gitu. Dan di perusahaannya luar biasa, udah 10 tahun ya lebih. Jalan 11 kemarin. 11 tahun memimpin sebuah perusahaan di bidangnya sales dan jualan sepatu gua tuh. Berapa outlet yang udah ada di Indonesia tuh semenjak lo pegang? Terakhir itu 65 toko totalnya. Nambah setelah Nah, dari awal gua pegang itu sekitar 7 toko. Tahun 2014. dari 2014 ke 2025, 11 tahun. Jadi total 65 toko, bukan main-main berarti kan ya? Toko yang berdiri sendiri atas brandnya gitu. Jualan sepatu ya? Jualan sepatu. Sepatu yang saya pakai ini bukan? Betul sekali. Alright. Nah, dari kesuksesannya dia menghasilkan inilah yang kita lihat sekarang ini di belakang ini, mainan-mainannya dia, propertinya dia ada beberapa, dan saya udah nyobain semua. Iya. Jadi saya numpang ngetop sebenarnya sama beliau. Nah, ini main-mainannya Kang Ayat. Ini Kang apa sih, Kang? Ini sebenarnya bikin buat camping gua sejak berapa tahun terakhir habis pandemi kalau nggak salah ya kita tuh ya. Iya, udah mulai. Tapi udah dari dulu sih, cuman kita doyan off-road, doyan main mah udah lama. Cuman terakhir habis pas pandemik itu sebelum pandemik malah kepikiran untuk pengen punya satu mobilnya kendaraan trucks ya, 4x4 dari Toyota Hilux. Dibikin jadi campers. Ini ada rooftop tent-nya, terus ada kanopinya. Ini mahal ini. Ya, nabung. Ya mahal, harus ini nggak tabungan. sembarangan. Ini berapa nih? Ini waktu itu kalau nggak salah hampir 59-an ya kalau nggak salah. 59 juta. Sekarang Nggak murah. Apaan sih dalamnya? Dalamnya emang, ini gue lagi ngerjain proyek di ini, jadi gue habis beli Tetap masih berguna sebagai truk ya? Truk, jadi ini buat ngangkut lumayan lah. Ini ada freezernya udah lengkap sebenarnya, ini tinggal jalan kan udah beberapa kali. Cuman sekarang udah rada jarang sih. Kemarin puasa juga. Nah, dia lagi fokus, ada mainan baru di Cipanas, gue tahu tempatnya. Terus ini ada motor favorit juga ini. Nah, motor adventure
dari Honda ya, Africa Twin. Ya. Berapa cc Kang? 1100 ini. 1100. 1100. Yang terakhir jatuh. Ya, kan? iya yang kita bareng lagi lu juga. bareng-bareng. Iya. Tapi nggak apa-apa ya, nggak emang buat jatuh-jatuhan kan? Nggak apa-apa, cuman yang bawa pincang waktu itu. Orangnya bro yang kelarang. Pincang. Jadi rencana 2 malam, semalam kita harus towing balik. Iya. Kita cerita ke pengenalan kita pertama dulu, balik lagi dulu kita kenalan itu gara-gara olahraga juga. Beliau kan jualan sepatu olahraga, otomatis. Akang kan dia demen sport lah ya. Sport. Kebetulan saya juga lagi main skateboard terus rajin. Skateboard, Ardi, terus pelari dikenalin. ulung, Iya. basket ulung. Kang juga kan main skateboard dulu. Iya. Longboard. Iya benar. Long banget. Long banget. Dipakai? Enggak. Disimpen aja. Nah itu ada motor sport. Itu punya anak. Punya anak. Satya. Kebetulan dia memang hobinya lebih ke sport, jadi dia milihnya motor yang City boy lah ya. Ya. City boy. Kalau gue sih pengennya yang adventure ya, biasa kita Ini enak jalan juga buat motocamp ya kan? Iya, waktu itu kan cobain motocamp kan? Iya. Yang jatuh itu. Oh iya. Yang saya nggak jadi ikut. Iya. Karena tangan gua waktu itu patah jadi nggak jadi ikut. Terus kita setelah mainannya ini kita mau lihat lagi nih. Ini hasil ciptaannya dia sendiri, yaitu Backyard Cafe. Wow. Ayo kita lihat kita ke belakang Backyard Cafe-nya dia. Nah, Sorry bro, ini berantakan ya gua. Nah, nggak Barang apa-apa. ada ini. Gua juga hidup gua berantakan kok Kang. Iya. Nah ini tempat favorit saya. Kalau kesini Anamu ini tempat favorit karena di sini ada ruangan karaoke, ada outdoor table-nya di tamannya ini, terus ada dapur yang langsung kebuka ya Kang ya. Ya, Ini berapa lama bikin ya? ini pas setahun pandemik lah. Jadi waktu itu seru sih. Jadi tukang-tukangnya juga stay di sini, nggak boleh keluar sama gua. Takut ketularan. Nggak boleh keluar, nggak boleh ini karena dijagain sama ini kan, sama RT juga kan. Kalau ada tukang boleh tapi nggak boleh keluar. Jadi stay aja terus di sini. Nah ini atas ruangan apa? Ini sebenarnya ruang servis, cuci-cuci apa segala macam di atas. Ini? Yang ini ruang kerja nih dulu waktu itu setahun kan kerja dari rumah kan, jadi gua termasuk waktu gua kena COVID, gue stay di atas ini hampir seminggu. Jadi ini backyardnya dibikin seperti apa ya? Tropical modern desainnya, tapi udah cukup lengkap, dapur gede, terus ini ruangan keluarga yang outdoor buat karaokean, terus ada whirlpool ya, air panas. Ya, whirlpool. Nanti lihat juga aja packshotnya di kantornya keren banget, gue suka. Tapi ada satu lagi yang gue pengen ngasih lihat ke teman-teman, ini rumah serba ada. Pengen jelasin nanti aja lah, kita lihat langsung. Ayo Kang, kita kasih lihat Oke. tempat main yang lain. Nah, ini ada tempat main apa nih? Main kartu. Memang harus tempat khusus. Main kartu bukan yang bisa di meja makan. Ayo kita masuk, lihat aja. Lihat apa nih? Hah? Ini ada lapangan berkuda. Bukan. Loh, ada tempat golf. Oh, kok ada caddy-nya? Iya, ini lagi off dia. Apa kabar? Nah, ini apa Halo, ini? minal izin ya. Apa kabar ya? Nih, Ayah Kang tuh. Kapan dateng? Kapan Dia emang, Sardi? emang dia anggota klub di sini. Iya. Ini klub golfnya Akang Ayah. Nah, namanya apa lapangan golfnya? Ini BHP. Oh, HP Hayat Ivo. Oke. Ya kan? Keren kan? Lagi main. Lalu gua ada lagi musim manggis, gua ngambil manggis dulu. Kecapi. Oh, kamu di situ aja stay. Kamu stay. Nggak gitu dong, kamu mau nyelakain orang. Kang, ini maksudnya apa? Emang hobi golf? Ya, gue bikin ini karena ini kan ruangan nggak kepake waktu itu. Waktu kemarin sebenarnya ini garasi awalnya, tapi sejak gue renovasi depan bikin ini, jadi mobil udah nggak mungkin bisa masuk kan. Cuman motor-motor doang. Nah, akhirnya gue rubah lah apa ya yang bisa. Kebetulan waktu itu lagi rame bikin apa namanya virtual golf. Kan juga sekarang lagi happening tuh virtual golf di mana-mana. Nah, udahlah gue iseng-iseng ngerjain sendiri ini. Kalau bikin tumpeng belum pernah? Pernah, cuma masih yang kecil. Oh, Yang kecil. dia udah bikin lapangan golf, kita bikin tumpeng, bedanya gitu ya. Tapi ini menarik banget loh di rumah, jadi pengen bikin yuk. Bikin dong. Ya, bikin di sini, nanti gue jadi jadi kamu- kontraktornya. Iya. Jadi gue bukan penghobi golf, tapi gue merasakan janahnya apa?
dan apa? Merasakan surganya Kang Surganya, Ayat ya. iya. Karena dia yang hobi, terus gue, aduh berasa sudah di surga. Iya betul. Aduh. Pengen tahu dong biayanya berapa sih? Tergantung pakai alatnya apa. Kalau yang paling simpel-simpel aja sih, alat itu antara sensor ya. Kalau kita bicara sensor, yang paling murah itu 15 sampai 20-an. Tapi kalau yang mid itu antara 50-an. Sensor doang. Alat sensornya yang mana sih? sensornya mana? Itu yang kayak Ini. gini. Yang ini pasarannya di sekitar 50-an lah. Oh ini 50 juta. Tajir ya. Siapa dia? Melintir. Iya. Yang punya tajir, yang jual distributornya. Cuman memang sensor itu semua rata-rata mahal sih. Nggak tahu Sensor gua. untuk apa? Untuk gerakan bola, Bola. ngitung semuanya. Kan nanti kan kayak Oh ya simulasi. kelihatan berapa jauhnya itu Ya, loh. Oh, terus kan I dia see. connect ke aplikasi, nanti ada gambarnya Simulator ya? kemana-mana. Oke. Simulator, betul-betul simulator. Simulator Oke, jadi benar. satu ini sensornya ya kan, sekitar 50 jutaan. Belum ini Terus? greennya nih apa rumput Kalau ini sintetis. mah beli-beli meteran, gue lupa berapa. Ini mah ngerjain sendiri gua. Terus ini? Terus yang sebenarnya yang paling harganya yang lumayan ini sama proyektor itu doang. Proyektornya Proyektornya 4K. Proyektornya harus 4K, terus ya komputer selama dia bisa mengadop semua fasilitas software di dalamnya ya udah, jangan dicampur sama yang lain, ini khusus buat golf aja gitu. I see. Berarti kurang lebih ada cepet 100 jutaan. Adalah, belum termasuk yang oprek-oprekan kayak gininya nih, tergantung kan lo mau kecantikannya kayak apa gitu. Iya. Jadi berarti kurang lebih kalau kalian mau bangun. Belum ini stick. Iya. Udah termasuk kan tadi? Belum. Oh, belum. Ya? Belum, Wow, stick. berarti lumayan mahal. Kalau ya. kalau klub ini kan stick ini kan memang ya buat main gitu loh, buat main ke lapangan juga. Jadi ya gua nggak hitung di dalam sini. Oh, di simulator pakai yang sama. Sama. Nggak ada bedanya kan ya? Kurang lebih kalau mau di rumah itu kan buat tambahan pernak-perniknya itu tergantung terserah kalian. Itu kan mau ratusan gimana. juta. Kalau yang punya Kurang lebih cepet lah, modal-modal 100 jutaan. modal 5 juta bisa juga paling 4 golf ya. Ya, Empat yang gini sticknya doang. plastik. Udah oke. Apa? Sticknya sapu nyere bisa Oke. tuh, Den. Jadi ini tempat latihan golfnya Kang Ayat. Istimewa. Semoga jadi atlet pro. Sudah nggak bisa. Secara umur udah nggak masuk. Itu masuknya pro senior nanti. Iya. Senior makin ngejar senior Ya, aja. yang penting mengurangi apa handicap ya istilahnya. Iya, mengurangi. Ini cuman for fun lah. Latihan di rumah For biar fun, nggak latihan. biar nggak kaku ya. Biar nggak kaku. stiff ya. Kadang-kadang teman-teman juga pengen nyoba bareng di sini, ngadu juga di sini kayak main beneran gitu. Pengen lihat Akang swing dulu. Oh iya Iya, benar. iya, Pengen Akang sih. tahu. Vera Aku dulu. ada sensornya. Aku dulu ya. Iya. Karena dari tadi aku latihan di sini. Aku udah pro sih. Problem. Ini ya, caranya tuh gini. Soft knee. Kakinya nggak boleh terlalu gini juga. Oh, iya. Ya kan? Harus gini dulu. Iya. Betul? Betul. Oke. Outsound. Ush, wah gila. Itu yang disebut Tadi bisa. virtual golf. Itu virtual. Itu yang disebut virtual Itu golf. lagi ya. virtual dari Jadi apa? ada dalam pikiran. nice. Jauh banget loh. Sampai Gunung Gede Pangrango. Wis gila. Gunung Gede Pangrango sana ya? Bener ya? Sekarang Sana ayam ya? siput coba. Oh itu udah Kang Deddy Mulyadi tak kena palanya. Kita lihat yang pro dan yang problem. Gua kalau di kamerain biasanya kalah. Jadi selama ini main kalau di kamerain gue pasti kalah. Jadi gua nggak bisa. Dan nah ya, jadi Swingnya segitu. gitu ya. Dan nggak kena kan. Udah lama dia nggak main juga gue yakin. Lebaran kan puasa. Wih, Nah, lebih gitu keren lah. daripada gue, ya kan? iya. Oke. Coba Luar biasa. Kamu bisa? Kamu coba? Kelihatan. Saya belum Oh bisa. jangan. Dikit aja dikit. Pakai tangan, pakai gini aja ya tangan. Tato kelabangnya belum kering banget soalnya. Pelan-pelan, tangannya kan habis. Gini terus gini. Ya. Nah, Waduh, 360 derajat putar. kena AC tuh. Burung kali ya. Oke, luar biasa tempatnya. Aduh, gue suka golf, memang gak suka banget. Tapi ini gue happy sih. This is gonna be my happy place kalau ini rumah gue. Kang, ada yang tempat favorit gue itu ya. Gimana? Yang tempat yang ada gelas-gelas. apa. Oh, belakang, Nah, belakang. Ada satu tempat lagi yang mau gue kasih lihat ke kalian, Vera Fatir Lovers. Nanti Vera mau kopi apa? Kata buatnya tuh. Ya udahlah, kita ngopi yuk. Kita ke belakang yuk. Belakang yuk. Kamu duluan ya. Udah, latihan terus ya. Latihan terus. So you ain't there, come on, so you to fall
Fatir Lovers dan teman-teman yang baru gabung, jangan lupa tekan subscribe-nya, like-nya dan komennya langsung di sini. Sehari ini tadi udah keliling-keliling ke rumahnya Kang Ayat yang luar biasa, sanctuary banget di sini, nyaman. Dia create rumahnya supaya nyaman dan hasilnya memang sangat nyaman. Dan ini tempatnya gua di sini adalah bar, adalah cafe, ya. Udah siap semua di sini, ada alat mesin-mesin kopi lengkap semuanya, mau manual mau espresso ada. Dan tempatnya lihat dong di luar sini, dibikinnya desainnya seperti berasa di mana? Santorini. Dan kita sebut Santomini. Kita sebutnya Santomini karena 4 kali 3 kali langkah sampai dari ujung ke ujung. Nggak nyampe sejam, dari ujung ke ujung udah nyampe. Dan deket Taman Mini juga kan di sini. Dekat Taman Mini, jadi semua serba ini. Dan konsepnya apa ya, homey tapi cafe banget lah ya, kayak tempat nongkrong yang cocok banget buat nongkrong. Ini kedepannya emang mau dibikin komersial apa emang utus pribadi aja? Sayang juga ya kalau buat pribadi aja. Kita langsung tanya aja langsung. Sebenarnya sih sejak gua memutuskan untuk retired gitu, gua kepikiran juga ini daripada cuman buat diem-dieman begini gitu kan, kenapa nggak bikin gua aktivitas di sini mau dikomersilkan. Cuman masih pembahasan lah sama beberapa temen. Dia juga pengen tes trialnya kan sudah sama teman-teman, kebanyakan semua juga suka ya, kan, balik lagi. Banyak yang bilang ayo dong bikin dong gitu. Cuman memang kan ini kan komplek perumahan ya. Jadi masih ada kendala masalah mau parkir di mana, parkir, keramaian segala macam ya. Segala macam. Tapi dengan kapasitas cuman segini sih sebenarnya harusnya nggak terlalu rame-rame amat sih. Ya mungkin nanti bisa pakai sistem booking. Di Traveloka gitu ya. Oke, macam-macam bisa booking.com. Ya. Nah, nanti konsepnya mungkin kopi ya. Lebih baik ke kopi sih ya, cuman mungkin pengen ada makanan-makanan kecil gitu ya, skinny gitu. Kecilan juga itu mah. Makanan burung. Jadi ya lebih ke kopinya, pengen ke kopinya. Tapi dapur juga udah standby kan, udah ready. Dapur sih ya itu tadi kebetulan dapurnya juga memang open kan, bisa langsung servis mengarah ke sini sebetulnya. Dan terpisah sama rumah pribadinya juga bisa terpisah. Lah ya. Paling dapur, masalahnya dapur gue cuma punya satu nih. Oke. Dan di sini selama beberapa kali gue mengunjungi rumah lu nih kayaknya ada aja makanan-makanan yang aneh-aneh selain kopi ya. Tiba-tiba barbecue udah ready. Barbecue yang apa sih kemarin tuh pakai tradisional ya? Iya, yang pakai areng gitu kan. Pakai areng ready juga. Ya gue doyan masak dulu, cuman udah lama sih gue nggak masak lagi. Whirlpool ada, sebenarnya tinggal nyiapin kamar buat pijit aja Kang Bro. Jadi cepat laku nggak? Bisa, cuman yang mijetnya susah. Jelas cari di sini ya. Yang sini, otomatis aja yang bangku. Di sini soalnya wilayah sini soalnya dagang sayur semua, jadi bukan. Ya kan pedagang sayur juga perlu pijit. Ya betul. Kita siapin aja bangku-bangku pijit yang otomatis, jadi aman lah, nggak perlu izin khusus kayaknya kalau itu. Panjang. Oke, sekarang kita ngomongin kopi aja deh Kang. Nih kebetulan gue datang ke sini bawain produk gue nih Kang. Kopi C360, pure 100% robusta, dan inilah petik merah, jadi best quality-nya of coffee. Coba gue lihat, lu sejak kapan sih lu kalau nggak salah udah setahunan ini deh? Setahun lu ngerjain kopi ya? Ya, R&D beberapa bulan, dan emang kebetulan favorit gue adalah robusta. Ya memang di kopi kan emang ada dua macam ya, seperti teman-teman yang mungkin yang belum terlalu paham kopi, ada robusta, ada ratusan sebenarnya varian, cuman yang top itu kan robusta sama arabica. Ahli doi. Robusta itu ya kafeinnya lebih tinggi. Kenapa gue pilih robusta? Karena favorit gue, emang gue butuh banyak kafein. Kenapa lu? Kan aktivitas tinggi kan. Kenapa lu kok tiba-tiba tercetus pengen ngerjain kopi? Bisnis kopi itu sebenarnya kan dari dulu memang penggemar kopi ya, kemana-mana, mau off-road, mau kerja apa segala pasti kebutuhan gue adalah kopi. Terus kebetulan ada partner gue yang di Bengkulu ini, pengusaha kopi udah lama, ngajakin kerjasama. Nah, itulah ada apa ya, nggak ada konflik apa-apa interest di sini. Emang sinkron aja, tiba-tiba
klop, Yuk, bikin akhirnya gitu. jalan bareng gitu. Wah, berarti udah produksi dari kapan? Ya setahun yang lalu udah kita jual di e-commerce dan beberapa cafe ya offline-nya ada di Bogor, ada di Sukabumi dan di Jakarta, mungkin nanti di sini nih di Santomini. Santomin nanti nyiapin ya kopi lu ya. Harus ada dong biar robustanya. biar seru. Nanti juga ada ada produk-produk baru gua mungkin dari Arabica dan blend. Ya, kita launching lah di sini sekalian nanti. Dan Kang sendiri doyannya robusta apa Arabica? Gua sih sebetulnya peminum kopi hitam. Jadi gua nggak bisa minum kopi yang dicampur-campur sebetulnya. Jadi antara blend espresso tuh gua suka. Arabica gua lebih banyak ambil sekarang ini. Kalau robustanya gue biasanya sih gue pakai seduhan gitu. Gua lebih suka pakai seduhan kalau di Manual cara masaknya manual. Kebetulan atau V60 iya, gitu. kebetulan gue juga belum banyak varian tingkat roastingnya ya. Jadi cuman medium to dark. Jadi ini khusus Ini yang paling banyak dipakai emang medium to dark kan medium to sekarang dark, ini kan. ya. Tapi kalau untuk kafe-kafe biasanya lebih pilih ke dark karena untuk menghemat bahan juga. Oh gitu. Iya, mereka karena untuk espresso medium to dark terlalu boros kan. Jadi emang harus agak dark, jadi pemakaian hanya 8 sampai 10 gram itu berasa bodinya udah berasa keluar. Ini hitungannya blend apa single origin jadinya? Single origin robusta dari Sindaro ininya. Luar Sindang dataran biasa. robusta. Sumatera banget nih Kang. Jadi kalau teman-teman yang suka mungkin minum kopi kapal api, pokoknya udah ngeroots ke kita lah. Taste-nya nggak jauh beda karena ini hanya pilihan aja lebih bagus lah, lebih Majuin lah. Gue juga penggemar sih. Makanya gue juga bikin coffee bar ini bagian daripada hobi juga sih. Masuk, sebetulnya. Jadi ya kalau ada teman-teman yang ada bersangkut paut sama kopi, enak ngobrol di sini. Kita bisa kita kulik lah di sini. ngobrolnya nggak cuma masalah kopi kan ya. Enggak, tapi sambil ngopi, ya kan? Ngopi. Ngobrolin hewan peliharaan, Hewan peliharaan. hobi yang lain gitu kayak Ya, offroad. idenya sih begitu. Pengennya tempat Sebagai ini tikum. produktif lah. Gua sejak ke pensiun ini kan pengen berproduktif di tempat yang lain gitu. Supaya Pensiun sibuk. tapi produktif. Nih menarik nih. Gimana cara lu sebagai orang yang dulu profesional memilih untuk retire, pensiun, tapi masih pengen produktif sebenarnya karena umurnya belum terlalu tua berapa? Iya. Belum. Oke. Gimana kalau kita bongkar aja nih? Bongkar dulu dong. Bongkar. Ini kan specialty kan, robusta specialty itu petik merah. Jadi best of the bestnya kopi. Dan di Indonesia ini sekarang tren specialty itu udah mulai. Memang harganya lebih mahal daripada kopi yang premium Dokter juga biasa. spesialis kan mahal. Itu dia. Semua yang spesialis kan mahal. Makanya. Ya kan? Apalagi cocok spesial seperti kita ini. mahal, Bo. Jadi wajib dicoba kan. Lu mau metode apa kita pakai supaya kelihatan sama penonton gitu ya? Wey penonton. Penonton maunya apa nih? Ada espresso, ada udah biasa espresso mah. Kalau gue medium to dark gue lebih prefer manual. Manual ya kita Manual coba. brew. Kita coba model tubruk tapi gaya Turki gimana? Tubruk Turki cocok. Ya kita cobain ya. Gue sebenarnya ada kopi Turkinya, cuman kita pakai metodenya aja nih. Ya metodenya pakai kopinya kopi Nusantara nih. Nusantara. Kopi Bengkulu. Gue bukan ya. Boleh. Bayar nggak nih? Bismillah dulu ah. Bayar nggak nih? Aduh nggak berani nih diskon gua aja. nih. Gue diskon deh. Baunya. Wangi banget ya. Karena ini freshly roast. Gimana kalau kita coba pakai Turki? Berarti kalau Turki kita gilingnya harus giling yang halus. Jadi dia modelnya. Harus fine. Coba kita giling dulu. Kita giling dulu ya. Biasanya lu pakai berapa gram kalau satu cangkir? 1,15. 1 15. banding 15. Jadi 2 kali ya? 30 kalau buat 2 30. cangkir. Oke. 30. 15. Kita green dulu. Halus. Yang halus Kang.
Gila loh, baristanya turun tangan langsung. Barista, ownernya, baristanya lagi pulang kampung ya? Lagi balik ke Jerman. Baristanya orang Iya, Jerman. orang Jerman. Iya. Pulang kampung biasa. Mampang. Tentunya orang Mampang. Oke. Kecium ya, wangi ya, tuh lihat. Gocapnya sampai kecium habis itu. Pengen deh. Kecium baunya, bukan main-main ini kopi C360. Jadi 360 derajat itu bisa menyium. Sampai ke 360 meter ke sana juga. 360 kali ciuman. Oke, berarti lu mau airnya di 200 mililiter aja. Kita coba, ini gue panasin dulu di sini supaya nanti kita mendidihinnya. Ya. Tapi selera ya guys, nanti kalau emang ada yang tertarik mau beli bisa di e-commerce, Shopee atau Tokopedia. Nah kalian bisa nge-brew sendiri selera ya, karena bikin kopi itu sebenarnya nggak ada patokan ini yang paling benar, itu yang paling benar. Kalau gue lebih suka selera gue begini, misalnya selera Akang juga berbeda pastinya, selera teman-teman juga pastinya berbeda. Jadi nanti ngulik aja lah mana yang paling enak buat kalian. Pokoknya intinya kalau kopi itu hasil diskusi lu sama temen lu di sana, bestnya itu dari green dipetik, itu dia bisa disimpan berapa lama? Kalau green bean sebelum itu di roasting gitu. Kalau green bean itu bisa tahan lama asal tempatnya kering, nggak ada lembab. Penyimpanannya bagus, bisa lama, bisa setahunan. Oke. Ya. Kalau untuk di roasting sendiri, kalau robusta, khususnya robusta itu lebih tahan akan penyimpanan. Walaupun green, walaupun udah di roast juga. Oh, udah di roast juga. Kalau Arabica itu kalau udah di casing seperti ini nggak terlalu lama ya. Pas dia udah dibuka hasilnya, itu lebih cepat Arabica daripada robusta ketahanannya. Jadi nggak ada expired date-nya lah ya. Nggak ada istilah-istilah orang, oh ini habis roasting maksimum 7 hari, lu harus nikmatin, harus lu green gitu, nggak ya? Kalau untuk khususnya robusta lebih tahan lama. Oke. Karena robusta itu dari pohonnya sendiri sudah tahan dari cuaca iklim maupun hama. Ya, makanya karena dia di dataran rendah. Nah, makanya lebih murah juga harganya. Sebetulnya resiko hama yang paling gede justru di robusta kan, bukan di Arabica karena dia dataran rendah kan. Betul. Tapi karena dia banyak hama, jadi dia protect sendiri kan. Udah punya antibody dia. Ya, makanya kafeinnya lebih tinggi. Mana bubuknya tadi? Ini analisa gembel aja teman-teman. Iya. Ya. Gembelnya kelas tapi ini. Ya, oke, kita masukkan. Coba caranya gitu doang. Ya, kayak tubruk seduh, cuman dia itu airnya dulu ya. Airnya duluan, terus sudah gitu kita aduk. Kita aduk air dulu. Panas berarti ya? Ini ya biar cepat biasanya sih. Dia dari Erdogan sendiri bikin seperti ini. Arogan. Nggak suka dia? Nggak. Yang bikin malah? Nggak bisa dia. Yang bikin anak buahnya. Dia nggak kearifan lokal juga berarti Erdogan. Oke, kita tunggu nih hasil. Kita tunggu hasilnya ya. Kopi tubruk Turki. Metodenya. Gua sukanya kalau pakai. Memang kiri gini, harus gini. Ya, dia harus kan Turki, tubruk kiri. Dia harus mengarah ke barat. Oh, ke arah kiblat. Kiblat, ya. Turki di kiblat ya, boleh lah timur tengah. Atur lah. Kenapa dia ikutan ngomong? Siapa itu? Gini. Kacau nih. Nah, kompor ini harus ini apa boleh bebas? Harus air pressure? Enggak, bebas. Cuman air pressure lebih cepat aja biar. Nah, biasanya kan mereka pakai pasir tuh kalau di aslinya di sana. Dipanasin pasirnya baru naik. Nah, gue sukanya metode ini tuh kalau bubuknya tuh, nah ini udah mulai naik nih. Kita angkat dikit. Apanya naik? Itu bubuk panasnya. Oh iya. Ya. Kalau nggak dinaikin, oh iya dia keluar kremanya guys. Kremanya. Off sound. Lagi bagus nih. Sampai berapa kali?
Kelihatan nggak krema-kremanya naik? Oh iya. Oke, langsung. Udah gitu doang. Itu doang. Ya jangan langsung minum, nyonyos mulut lu. Nah, ini 100 derajat dong. Iya. Nah, yang gua juga kan suka ada metode di mana sebetulnya nggak boleh sampai tembus 100 lah, tapi mereka begitu sampai mendidih gitu sampai naik gitu betul, ya. betul. Balik lagi ke selera. Balik lagi selera lah. Karena ada beberapa orang bilang kalau kopi itu nggak boleh terlalu panas supaya nggak kerasa kayak gosong. Gosongnya ya, rasa gosongnya. Cuman kalau gua lihat di sana ya mereka sampai meluap. Berarti Sampai kan di atas 95 ya harusnya ya. Ya. Betul. Wanginya sih Wanginya sih dapat sih. camshor ya. Campur aroma gosong dikit. Enggak sih. Natinya udah kecium dari sini. Ya enggak? Iya benar. Enak sekali. Kalau kopi Robusta, kopi C360, semakin dingin diminum, semakin karamel, rasa aftertaste-nya manis kan. Kalau panas jadinya api nanti. Ini yang dia bikin di sana itu udah nyebar banyak juga green bean-nya dia mana-mana gitu. Oh udah, kalau untuk kopi Dia Bengkulu pengepul lumayan ternama ya. Dia betul. dari sisi Jadi barang apa kualitas greennya. posisi kita itu di Kepahyang di Kabupaten Bengkulu. Nah, Kepahyang sendiri itu adalah lumbung kopinya Sumatera kan. Banyak yang mengira adalah Lampung atau Sumatera Utara. Ternyata pas sudah nyampe sana baru ketahuan adalah memang Bengkulu. Dekat Lampung juga kan. Dekat Lampung deretan. Jadi sana. mereka trade-nya masih seputaran Sumatera. Jadi kalau beli kopi Sumatera Robusta itu kebanyakan udah mix, udah campur. Ada kopi ya, Robusta, Sindaro. Kapan yuk ke sana ya? Ayo kita jalan-jalan ke sana. Pengen gue lihat asli tempat green bean dan metik segala macam. Gue pernah lihat sih beberapa kali di Jawa Barat kan, kayak Cisadon kan banyak juga tuh. Banyak kopi, betul. Cuman memang mereka treatment ngebrewnya apa segala macam mungkin lagi di training banyak di sana karena masih Sistem penanamannya juga sekarang di Kepahyang sendiri lagi digalakan untuk meningkatkan hasil itu dipakai sistem-sistem dari Brazil, Kang. Jadi tempat nanamnya, apa jarak nanamnya, terus tumpang sari. metodenya dia pakai. Ya, tumpang sarinya kalau sama ini kalau gue lihat kan di Indonesia tuh tumpang sarinya pakai pohon-pohon tinggi. Nah, otomatis hasilnya itu satu pohon itu jauh sama yang Brazil. Makanya Brazil kan sekarang dia menjadi pemasok kopi terbesar di dunia. Harusnya pakai tumpang sarinya. Tumpang sarinya itu sistem Brazil itu dia pakai cabe, pohon cabe. Nah di tengahnya baru si bibit kopi itu. Nggak jadi rasa yang orang fruity apa jadi Nggak, itu nggak sebenarnya jadi mitos juga sih. kopi cabe gitu. Nggak, itu mitos. Tapi boleh juga tuh ya kalau ada kopi Iya. cabe ya. Jadi nanti si cabenya sambil menunggu itu, jadi petani juga punya pemasukan sambil menunggu si kopinya jadi. Oke. Karena kan kopi itu sampai berbuah itu belajar berbuah 1,5 tahun. Berbunga, berbuah, habis itu tahun ketiga itu udah bisa dipetik. Ini roastingnya di sana nih. Ini roasting di Ada rencana lu mau roasting bikin sendiri gitu mau di rencana sini? sih ke depannya seperti itu. Wah seru ya. Iya. Roasting itu kan kayak orang kayak koki gitu Kita ya coba masak. dulu dan tester dong. Kan mana? Oh iya. Iya. Pakai ini kan? Kita ngirit banget minum cuma satu doang nggak apa-apa Lah, lah emang ya. begitu caranya. Habis ini baru Pakai sendok dulu. Sendok tester. pakai ini aja nih bersih. Kalau kita camping juga kan biasanya Salah-salan. salan. Tapi seru loh anak-anak camping sekarang itu bawaannya, wih, apaan tuh urusan? Hah? Bus lewat. Wah takut leher gue. Apa? Pahit. Ini bodinya berasa banget. Timpa sinilah. The real man coffee. Kafein tinggi, body nggak ada asam ya. Iya nutinya ya, Nah, rasanya.
Nah, Indonesia itu kan juara sebenarnya Indonesia. Banyak juaranya. Di dunia kita dilihat sebagai juara dunia terkorup sedunia. Gue kira angkat besi. Bukan. Banyak, kita juara dunia banyak, bukan cuma korupsi doang ya. Tahu nggak barista kita juara dunia? Michael Jackson. Iya. Gue sering nonton YouTube-nya dia tuh. Nah makanya Indonesia tuh juara sebenarnya. Kopinya juga juara. Kan banyak jawara juga. Jawara juga ada di Indonesia. Indonesia juara. Enaknya makan tuh itu, nggak pernah serius. Canda mulu. Aduh. Jadi kita harus bisa meningkatkan sumber kopi kita dalam negeri. Bangga dong ya. Bangga. Apalagi sekarang udah banyak shifting dunia nih ya, ekonomi shifting ya. Industri ekspor impor terbatas sekarang, dinaikin tarif import oleh. Nggak tahu kena nggak nih kopi nih? Kopi terus terang. Kita ekspor. Kita pasti kena. Tapi permintaan gue yakin makin banyak. Ya. Cuman kita bukan nominasi sih sebetulnya, dominasi kok nominasi. Untuk kopi, jadi sebetulnya masih ada Ethiopia, ada Brazil, ada ini yang kuat-kuat, Vietnam juga kuat. Tapi mereka lagi kena iklim, makanya Robusta naik spike banget harganya dari 2 tahun yang lalu itu masih sekitar 60.000, sekarang udah sampai nanti 70.000 sekilo. Green bean yang masih asalan. kalah sama cabai ya? Masih kalah sama cabai. Iya. Supply-nya? Cabai makanya sedikit. Iya, benar juga. Kan? Kopi banyak. Kopi banyak. Jadi secara kuantiti kopi lebih bagus. Betul. Kebutuhannya orang lebih butuh kopi juga daripada cabai. Kemarin belum lama gua sempat ke Bali hunting beberapa kafe-kafe di sana yang di dalamnya sudah ada own roastery-nya sendiri gitu. Wah itu mah cakep sih gue bilang. Maksudnya nyeni banget gitu. Mereka ngeblending, mereka ini padahal kebutuhannya cuma untuk kafenya dia untuk pertama, lama-lama dia supply juga ke kafe-kafe yang kecil. Nggak gede, kapasitasnya nggak besar, tapi artisan. Iya, kopinya. menarik tuh mereka ngulik gitu, lihat dan rasanya emang keren. Dan dikontrol juga dari penanaman sampai pemetikan, harvesting sampai nanti nyampe ke gelas kita ini kan. Gue yang suka adalah Indonesia lebih melek ke sana sekarang. Spanyol ternyata kan gue baru dapat informasi juga. Di Spanyol itu masih doyan kopi asalan, nggak specialty atau fine seperti ini, nggak seperti negara-negara yang udah duluan melek sama specialty yang lain ya. Dan dulu gue selalu berpatokan kalau nyari kopi yang enak, gue selalu nyari kafe yang ada mesin roastingnya sendiri. Udah yakin pasti enak. Ya, dulu, karena dia tapi sekarang mah udah nyebar. Kopi-kopi enak udah nyebar ke kafe-kafe kecil juga. Kayak di Jerman lah ya, ada brewery bir sendiri gitu ya. Zaman dulu mungkin kayak begitu kali kopi ya. Artisan dah itu. Boleh nih kita bikin yuk, sini yuk. Jadi panas tapi ya. Asal ngerti aja nguliknya sih. Panas juga ini. Enak ya. Enak. Oke. Lo sendiri kafe, lo sendiri gimana Kang? Favorit kopi Nusantara lo dari mana? Gua itu Gayo suka, Bali gua suka, Bali suka. Paling sering sih gua ngambil yang Bali ya sebetulnya, nggak tahu. Arabica cocok. Memang gua peminum Arabica tadinya. Cuman kalau yang tapi semua jenis kopi dengan caranya gue selalu coba. Cuman memang gue hanya kopi hitam sementara ini. Gue nggak cocok kopi dicampur-campur gitu. Kalau cappuccino aja gue nggak terlalu cocok. Ada efeknya apa emang? Ya mungkin sugesti aja kali ya. Kalau gue minum kopi susu tuh kayak bereaksi perut gue gitu. Jadi betul. Gue kopi dan cuman kopi nggak pakai gula, nggak pakai apa. Udah itu my best, my favorite. Not juga tuh, sama persis seperti gue. Nggak tahu kenapa, mungkin sugesti aja gitu. Karena kan di Indonesia itu kan kopi gula aren tuh kan kayak yang number one gitu, yang orang anak-anak muda juga udah mulai kesana. Tapi banyak juga yang beralih, sebagian yang temen-temen gue gitu yang akhirnya gue cekokin aja, cobain lu kopi hitam apa segala macam kopi hitam. Banyak yang takut juga kan awalnya, wah kalau terlalu keras ini ternyata malah kebalikannya. Kopi yang murni malah yang jadi obat sebenarnya. Betul, betul. Malah katanya ya macam-macam lah ya teori kesehatan tentang kopi macam-macam lah. Kita nggak bisa juga mempatok bahwa oh ini bagus, ini enggak, ini bagus. Ya nikmatin aja lah. Semenjak
Kakang minum kopi yang black, apakah pernah ngerasakan perbedaan di fisik? Maksudnya jadi sakit kah, jadi turun apa gitu? Enggak sih, enggak sih. Gue selama ini aman. Cuman memang ada beberapa temen gitu ya, yang kalau dia minum kopi, dia bilang, gue jadi bolak-balik ke toilet, pengen pipis terus gitu. Ternyata pas gue kulik ya, memang di dalam kopi itu ada zat yang meningkatkan orang untuk sering kencing gitu. Ya, kencing kan berarti kan metabolisme yang itu membuang. Dia, maksud gue ada beberapa orang yang memang nggak tahu, mungkin ada yang dengar di sini. Yang dibuang yang bagus-bagus. Jadi ada teman gue satu tuh nggak bisa minum kopi, pasti bolak-balik ke toilet. Ya macam-macam ya. Kalau kita sendiri belum pernah ya mengalami hal kayak gitu. Kalau kemalaman ngopi memang agak susah tidur ya, tidurnya kayak ngambang. Tapi itu juga cuma 2 jam aja, habis itu sisanya tidur pulas sih. Ya memang kalau lihat dari kualitas tidur, kita disarankan untuk tidak minum kopi minimum kayak 5-6 jam sebelum lu Karena kafein itu ya? Karena kafeinnya. Karena tidur sih kata orang, gue nggak pengaruh nih, minum kopi mah tidur aja. Betul, tapi kualitas tidurnya mungkin agak terganggu gitu. Jadi nggak yang deepnya tuh segala macam itu yang gue baca sih, gue nggak terlalu yang gue tahu lah gitu. Oke. Tapi kan banyak juga yang bisa bikin tidur nyenyak, Kang. Satu, gajian. Kalau habis gajian tidur lebih. Kalau habis gajian terus kesedot 50%-nya juga nggak nyenyak. Sama siapa nyedot 50%? Oh ya salah, kan pajak ada. Bukan. Cilan lah, ya kan? Itulah, ternyata bukan karena kopi guys sebenarnya yang bikin nggak bisa tidur. Karena cicilan, dikejar-kejar utang gitu ya. Jangan usahakan. Semoga kita semua dibebaskan dari utang. Usahakan di tingkat krisis yang mendekati ini kita dijauhkan dari segala bentuk hutang lah. Amin. Ya. Jadi kita harus Jadi emang kita akan krisis nih? Sedang krisis? Ya kalau dilihat dari sebenarnya kalau dari pemerintah bilang kan pengennya naiknya sampai 8%. Iya, tapi jujur nggak sih pemerintah gitu kan, kita nggak tahu. Jujur kita sih nggak jujur saja sih. Apa? Enggak sih, kalau lihat baca-baca di YouTube sih nggak, atau baca di YouTube. Gue punya sih majalah YouTube. Oh ternyata punya majalah YouTube, jadi gue langganan majalah YouTube. Jadi kalau dengerin di sana tuh katanya Indonesia sedang tidak baik-baik saja lah, apalah. Tapi ya kita doakan aja lah. Ya, seperti kita juga lihat di berita bahwa krisis global sedang ada, Amerika juga dilanda krisis juga sebagai adik kuasa. Ya. Kemungkinan ada efeknya juga pasti ke Indonesia, kita kan negara pengekspor juga ke sana ya. Ya pastilah, maksudnya pasti ada dampak. Ini aja sebenarnya dampaknya udah kelihatan. Ya. Tingkat ukur yang paling gampang kita temuin kan laporan dari hasil mudik juga tidak sesuai harapan, spending dari hari raya juga tidak sesuai harapan. Jadi sebetulnya yang di-expect itu spendingnya lebih besar daripada itu. Terus orang jalan-jalan, okupansi hotel juga lebih tinggi. Tapi ternyata semuanya achievementnya di bawah itu semua. Jadi ini benchmarknya gitu loh. Ada sesuatu yang sebenarnya sedang orang tidak berani banyak spending sih. Ada saving ya. Ada saving. Iya. Menurun lah, daya beli lagi menurun lah. Dolar kan, rupiah lagi kalah sama dolar nih. Turun ke berapa, 16.000 berapa hari ini. Lumayan inilah, lumayan. Kayaknya hotel gue yang di Cimajas itu kan dia tamunya kebanyakan orang luar negeri. Mereka punya dolar. Berarti dia spend di sini lebih murah dong. Iyalah pasti, iya kan? dan tempat lu tuh kan niche market gitu loh, nggak impact sama lebaran dan lain-lain. Pangsa pasarnya juga orang-orang surfing dan sebagainya. Harusnya sih lu nggak kena gitu di sana. Ya. Nah itu ada satu sektor pariwisata yang kemungkinan tidak kena dampak dari krisis moneter ya, krisis keuangan. Salah satunya adalah pariwisata yang tamunya adalah internasional. Ya mungkin gue benar atau mungkin gue salah, mungkin nanti kalian bisa komen di sini semua. Ini ngomongannya jadi serius nih. Jangan serius. Kita biasanya komedi di sini. Kenapa jadi ngomongin ekonomi? Kadang-kadang kita sulap malah.
Tapi nice talking to you always, Kang. Thank you, Kita thank you. closing dulu hari ini. Ya. Nah, yang next time kita kemana? Ke Cipanas mungkin? Cipanas kita coba ke sana. Wah, udara dingin. Konten di sana. Konten di sana. Sama Vera Kita juga, Cipanas. sama keluarga, sama teman-teman. Oke. Ya, Sip. ikutin terus Vera Fatir Journey. Terima kasih sudah ikutin episode kali ini ngobrol sama Kang Akyat Rahman. Thank you guys. Terima kasih. Bye bye.